Kecelakaan beruntun melibatkan 12 minibus dan truk Puso terjadi di Jalan Raya Trunojoyo, Songgoriti, Kota Batu. Akibatnya selain 3 kendaraan mengalami rusak parah, lalu lintas Malang-Kediri macet hingga 5 km. Sebuah truk Puso melaju dari Kediri mengalami remblong di Jalan Raya Trunojoyo, Songgokerto, Kecamatan Batu dan menabrak puluhan minibus di depannya. Peristiwa terjadi pada Sabtu petang 7 November 2020 dan berawal dari sebuah truk Puso bernomor polisi N9767YG yang dikemudikan Danan Prasetya asal Donomulyo, Malang, melaju dari arah barat hendak menuju Malang, namun setibanya di kawasan Songgoriti, Kecamatan Batu, tiba-tiba remnya tidak berfungsi dan truk Puso tersebut baru bisa berhenti setelah menabrak beruntun 12 minibus di depannya. Menurut keterangan saksi, truk Puso tersebut remnya tidak berfungsi ketika jalan menurun dan sopir tidak bisa menguasai lajunya truk, akhirnya menabrak kendaraan di depannya. Ceritanya rem mobil truk tadi itu blongnya dari atas, dari arah pom bensin. Di sana sudah nabrak mobil 4, terus di sini mobil 8. Waktu itu saya posisi mau belok arah, berhadapan dengan truk, saya mundur, saya takut. Akhirnya saya menolongi di sini. Terus mobil 2 ini yang Katana itu jalan ke arah turun, arah timur. Nah, kena hantam mobil Agia, akhirnya mobil Katana putar balik, menabrak tukang las, tokonya tukang las. Nah, kejadian yang lebih parah mobil Agia dan remnya truk itu blongnya dari arah Jalan Pelabuhan tidak blong, gitu. Kasat Lantas Polres Batu membenarkan penyebab sementara kecelakaan beruntun akibat remnya truk Puso mengalami remblong. Namun untuk mengetahui pasti akibat kecelakaan beruntung ini, unit Laka Lantas Polres Batu tengah mengamankan dan memeriksa sopir truk Puso yang diduga mengalami remblong. Akibat kecelakaan beruntun ini meskipun tidak ada korban jiwa dan penumpang hanya mengalami luka ringan, namun 3 minibus mengalami rusak parah. Dan proses evakuasi dalam peristiwa kecelakaan jalur Malang-Kediri sempat mengalami kemacetan hingga 5 km. Ada kejadian di wilayah Songgoriti, wilayah Batu, dari atas sampai turunan terjadinya remblong kendaraan Puso sehingga mengakibatkan kendaraan 12 di depannya mengalami parah dan sementara alhamdulillah nihil korban jiwa. Dan masuk kendaraan Puso dan kendaraan 12 di depannya sudah kita amankan dan kita derek sehingga arus sudah mulai lancar dan korban jiwa nihil. Sementara untuk awak kendaraan truk Puso kita periksa. Yanto Yancong melaporkan. Sakit hati akibat sering dimarahi, seorang pemuda nekat mencabuli anak majikannya. Akibat perbuatannya yang dilakukan, pelaku ditangkap polisi dan terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. SA, tersangka pencabulan disertai kekerasan, berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Malang Kota. Pelaku yang merupakan warga Cianjur ini ditangkap saat berusaha melarikan diri usai melakukan pencabulan pada anak di bawah umur pada 1 November lalu. Di hadapan polisi, tersangka mengaku dendam pada ayah korban yang merupakan majikannya. Ia menuturkan kerap dimarahi. Hal tersebut memicu dirinya untuk balas dendam yang dilampiaskan pada korban. Usai melakukan pencabulan terhadap anak majikannya, pelaku kemudian berniat kabur. Namun polisi berhasil menangkapnya di Terminal Arjosari, Malang. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara di atas 15 tahun. Ini kejadiannya diawali tindak pidana pencabulan terhadap anak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban N oleh tersangka SA. Harinya yaitu tadi yang saya sebutkan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 pukul 14.00. Pada saat itu pelaku masuk ke dalam kamarnya korban. Korban pada saat itu sedang tertidur. Motif daripada pelaku ini karena si pelaku ini sering dimarahi ya, sama orang tua daripada korban ini. Ya, lalu proses penangkapannya ini dibantu dengan oleh ayah daripada korban. Ini dicari sampai ke Terminal Arjosari.
karena mau melarikan diri ke Jakarta. Lalu setelah itu diamankan di Polresta Malang Kota dan saat ini sudah kita proses. Simon Alfredo melaporkan. Penerapan protokol kesehatan oleh PT Kereta Api Indonesia terus dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. PT Kereta Api Indonesia Daob 8 Surabaya membagikan masker kepada penumpang kereta api. Pembagian masker ini merupakan upaya untuk memutus penyebaran COVID-19. Memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh setiap tanggal 10 November, PT KAI Daob 8 Surabaya membagikan 1.000 masker secara gratis kepada penumpang kereta api. Pembagian 1.000 masker ini dalam rangka penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pembagian 1.000 masker gratis ini dilakukan di 3 stasiun, yakni Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Surabaya Pasar Turi, dan Stasiun Kota Baru Malang. Suprapto, Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya mengatakan, untuk menerapkan disiplin menggunakan masker, PT KAI membagikan masker gratis kepada penumpang KA. Pembagian masker gratis ini diharapkan selain dapat menyelamatkan diri sendiri, juga ikut mencegah penularan COVID-19 kepada keluarga dan orang lain. Selain membagikan masker, PT KAI juga melakukan sosialisasi penggunaan masker yang akan terus dilakukan secara berkala sebagai komitmen PT KAI untuk menghadirkan transportasi umum yang aman dan nyaman, serta mendukung program 3M. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Ramai dilintasi kendaraan berat, Jalan Raya Sitirejo mengalami kerusakan. Namun sayang perbaikan dengan tambal sulang lubang jalan tidak bertahan lama dan jalan kembali rusak. Menjelang penghujan, lubang jalan semakin lebar, dalam dan berkubang air hujan. Beginilah pemandangan yang terlihat di Jalan Raya Sitirejo, Wakir, Kabupaten Malang. Jalan utama Kecamatan Wakir ini sudah cukup lama mengalami kerusakan, walaupun sudah berkali-kali dilakukan penambalan lubang jalan. Jalan yang menghubungkan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Malang juga menjadi jalan utama kendaraan besar ketika akan menuju pabrik atau perusahaan di Kabupaten Malang maupun di Kota Malang. Ramainya aktivitas kendaraan termasuk kendaraan berat yang setiap hari melintas menyumbang kerusakan aspal jalan, sehingga kerusakan jalan dikeluhkan banyak pengendara dan warga sekitar. Kerusakan jalan ini terlihat sejak di depan Pasar Wakir sampai di depan salah satu sekolah di kawasan tersebut, dengan jarak lebih dari 50 meteran. Lubang jalan ini sebenarnya sudah beberapa kali ada penambalan, tetapi tidak bertahan lama dan jalan kembali berlubang. Menurut salah seorang warga mengeluhkan kondisi jalan berlubang, terlebih menjelang penghujan, biasanya lubang jalan semakin banyak, lebar dan dalam, sehingga akan semakin mengganggu aktivitas pengguna jalan. Sudah parah ya, sudah lama. Ya. Kasihan ini jamaah yang mau ke masjid ini. Ya. Bisa membahayakan keselamatan mereka, kan kendaraan jadi agak ke pinggir ini karena lubang itu. Lubangnya juga mulai terendam air, Pak ya? Ya, mulai digenangi air karena musim hujan. Iya. Biasanya kalau gitu kan tambah lebar, tambah dalam, Pak ya? Iya, tambah dalam. Ya sering terjadi kecelakaan. Ya. Tapi arus juga ramai juga, Pak, yang melintas ya? Arusnya ramai ya? Rame, ini kendaraan malah besar-besar yang ke arah proyek-proyek, ke arah industri itu. Ya. Tiap hari berarti, Pak ya? Tiap hari kendaraan besar-besar dan berat. Pagi, siang, sore, malam? Malam Ya. sama pagi. Pagi yang banyak, Pak ya? Ya, kalau siang jarang. Ya. Pak, harapan sebagai warga masyarakat karena kerusakannya sudah lama ini, Pak. Gimana harapannya, Pak? Kalau ditanya harapan sebagai warga negara yang ingin jalan yang baik, yang nyaman untuk dilewati kan gitu, Pak. Yohan Hikmawan melaporkan. Meningkatnya aktivitas kegiatan masyarakat berdampak pada semakin padatnya badan jalan. Hal ini berdampak pada tersendatnya arus dan antrian panjang kendaraan terjadi. Salah satunya di Jalan S. Supriyadi, Sukun, Kota Malang. Beginilah pemandangan di beberapa titik jalan utama di Kota Malang. Kepadatan arus kendaraan terjadi seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas warga masyarakat. Meningkatnya volume ini terlihat mulai dari pintu perbatasan kota dan Kabupaten Malang di kawasan Gadang sampai dengan Jalan S. Supriyadi, Sukun, Kota Malang. Kepadatan yang sudah mulai terlihat sejak pukul 10 pagi ini terjadi dari dua arah yang berlawanan. Kepadatan terjadi tidak hanya akibat meningkatnya aktivitas kendaraan,
tetapi juga karena ada beberapa pertigaan tempat keluar masuk kendaraan, sehingga penumpukan kendaraan sering terjadi. Tidak hanya itu, Jalan S. Supriyadi juga menjadi salah satu jalan penghubung pengguna ketika akan menuju ke wilayah Kabupaten Malang atau sebaliknya. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kepadatan jalan di kawasan ini kerap terjadi mulai pagi sampai sore hari, sehingga para pengguna harus ekstra sabar ketika melintasi jalan ini. Padahal beberapa lembaga pendidikan masih belum beraktivitas normal. Seperti yang terlihat di pertigaan Jalan S. Supriyadi menuju alun-alun Kota Malang maupun belok kiri menuju Wakir, penumpukan dan antrian panjang kendaraan terjadi mencapai puluhan meter dari titik pertigaan jalan, walaupun di pertigaan tersebut sudah diatur oleh beberapa petugas sepeltas. Macet nih, lumayan ramai. Tiap hari? Tiap hari gini ramai. Ini padahal kondisi kan belum normal kegiatan warga masyarakat, Pak ya? Kondisi masih macet-macet. Oh, berarti pusatnya di titik ini, Pak ya? Iya. Titik Sini sampai Kacung. sampai apa? Jalan Kacung. Jalan Kacung, Pak ya? Jam berapa habis ini, Pak, kalau lagi padat-padatnya, Pak? Pagi jam 9 Ya. sampai jam siang gini baru renggang. Ya. Nanti agak sore dikit macet lagi. Tadi saya mulai dari Samsat, itu depan Samsat sudah mulai Iya, kelihatan mulai macet. antrian. Kalau sampai sini sampai mana sebelah sini? Sampai sini sampai sore macet ini. Pasti, Pak ya? Ya, jam 4 macet. Macet. Yon Hikmawan melaporkan. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko memberikan dukungan terhadap langkah petani muda Desa Pesanggerahan Kota Batu dalam program pemberdayaan petani sawah rojo art farming. Dukungan tersebut salah satunya ditunjukkan Dewanti Rumpoko melalui keterlibatannya dengan membuka sekaligus mengikuti kegiatan edukasi dan pengalaman bercocok tanam atau farming education and experience. Bertempat di Jalan Indragiri Pesanggerahan Kota Batu yang disebut Sawak Rojo, sebuah tempat yang menjadi berkumpulnya petani milenial Kota Batu, siap meneruskan perjuangan nenek moyangnya dalam menjaga ketahanan pangan. Launching Sawak Rojo sebagai tempat edukasi bercocok tanam oleh petani milenial ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Wali Kota Batu didampingi Kepala Dinas Pertanian bersama para petani milenial juga menandai launching dengan pemukulan gong dan cocok tanam bersama. Sedikitnya tersedia 27 lebih varian tanaman seperti varian tomat, varian cabai, varian wortel, varian jagung, paprika, kacang panjang, terong ungu, okra, padi merah, kubis, pacoy, kailan, anandewi, dan selada crop. Herman Aga, manajemen Sawah Rojo Art Farming mengatakan tempat yang telah di-launching wali kota itu adalah sebuah ikon pertanian yang memadukan teknologi dan seni sebagai destinasi baru yang sangat bagus ke depannya. Dengan menerapkan sistem membership sewa kelola lahan dengan berbagai paket ukuran lahan, yaitu luas 50 meter persegi dengan harga sewa 3 juta dan luas 100 meter persegi dengan harga sewa 5 juta dengan masa sewa selama 3 bulan. Dengan hadirnya Sawah Rojo Art Farming ini, Wali Kota Batu berharap sebuah ikon pertanian yang memadukan teknologi dan seni destinasi baru ini berhasil sukses, baik untuk petani, ekonomi maupun untuk keindahan alamnya. Usai melaunching edukasi cocok tanam Sawah Rojo, Wali Kota Batu mengatakan petani muda harus kita support. Dinas Pertanian harus memberikan pendampingan sebab program pemberdayaan petani ini yang dicanangkan Sawah Rojo adalah bagus untuk ekonomi dan bagus untuk keindahan. Konsep yang kami tawarkan adalah smart and art farming. Smart, kita nanti juga akan menggunakan teknologi. Artnya, tampilan pertanian di sini ini kita kemas menjadi sesuatu yang tampilan menarik. Mungkin kita tidak terlalu banyak yang monokultur, kita nanti akan menanam berbagai macam varian yang tidak saja akan tampil cantik secara kawasan, tetapi juga punya nilai jual yang lebih tinggi. Wali Kota juga berpesan agar pengelola banyak inovasi baru, ada edukasi dan wisatanya karena Sawah Rojo Art Farming sebagai manajemen pengelola lahan petani yang menawarkan kepada masyarakat luas dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu untuk mengikuti kegiatan edukasi dan pengalaman bercocok tanam, seperti menanam bibit, merawat lahan, hingga memanen hasil pertanian. Dengan hadirnya program Sawah Rojo ini diharapkan menjadi motivasi bagi petani muda di desa untuk berkarya
di mana dia dibesarkan di tanah kelahirannya sendiri. Tidak perlu berkarir ke kota sebab banyak potensi desa bila dioptimalkan akan menjadi pusat perekonomian yang luar biasa dan tetap ramah lingkungan dan menjaga konservasi lahan dan senantiasa mempertahankan lokal wisdom. Supaya yang namanya pertanian di Indonesia, khususnya di Kota Batu ini, terus bisa bukan hanya berkesinambungan, bukan hanya maju, tetapi ini menjadi satu profesi yang membanggakan. Karena semodern apa? Pertanian itu pasti harus, karena itu untuk hidup. Dan menurut kemarin waktu masa pandemi, pertanian ini adalah salah satu hasil yang tidak terdampak. Justru ini yang dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu kita harus menyupport terus. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Batu ke-19 sekaligus sosialisasi gemar makan ikan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu mengajak Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Batu bersilaturahmi, saling adu ketangkasan dan kelihayan dalam lomba memancing ikan yang juga melepas penat dari rutinitas pekerjaan sehari-hari. Lomba mancing yang merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Batu ke-19 ini digelar di kolam pemancingan dan KP Ayo Mancing di Kelurahan Sisir, Kota Batu. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu mengajak Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Batu saling adu ketangkasan dan kelihayan dalam lomba memancing ikan. Selain sebagai ajang silaturahmi, juga ajang melatih kesabaran serta ajang melepas penat dari rutinitas pekerjaan. Lemparan umpan dari pancing Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menandai dimulainya acara lomba mancing untuk Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Batu ini. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Batu ke-19 serta sosialisasi. Selain itu juga menjadi wadah untuk bersilaturahmi, meningkatkan kebersamaan dan kekompakan antar pejabat di lingkungan pemerintah Kota Batu. Lomba mancing ini diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wali Kota menghimbau untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak. Dalam kesempatan ini, Wali Kota juga berpesan untuk terus menjaga kelestarian air, lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Begitu dimulai tak hanya sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkot Batu yang beradu ketangkasan memancing ikan. Tampak Wali Kota Batu dan Wakil Wali Kota Batu juga saling beradu gengsi untuk menangkap ikan. Meski mendapat ikan yang cukup kecil, namun Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko nampak sumringah dan bangga karena bisa memancing ikan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso yang didampingi anak bungsu dan istrinya cukup menikmati kegiatan ini. Bahkan Wakil Wali Kota Batu nampak cukup piawai dalam menangkap dan memancing ikan. Meski sederhana, lomba mancing antar kepala SKPD ini cukup menjadi hiburan dan pelepasan lelah. Karena selain bisa menyalurkan hobi memancing, juga silaturahmi antar anggota keluarga kepala SKPD. Meski hampir seluruh kepala SKPD mendapat hadiah karena besaran tangkapan ikan yang mereka dapatkan, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso bersama putra bungsunya Jidan menjadi pemenang terbaik karena mendapatkan ikan paling banyak dan juga ikan terberat. Tak hanya memancing, hasil tangkapan juga bisa langsung dinikmati dan dibakar bersama-sama. Ini adalah rangkaian dari Hari Jadi Kota Batu yang ke-17, penutupannya hari ini. Jadi tasakuran lah, istilahnya ini tasakuran. Yang pertama, yang kedua ini bentuk selama 3 tahun kami dan Budawati itu belum pernah catering. Ini catering bersama anak dan istri, tipis-tipis sekalipun tipis-tipis. Nah ini memberikan inovasi, memberikan rasa kebersamaan di antara yang setiap hari hanya bergelut dengan kegiatannya masing-masing. Hari ini refreshing dan saya baru pertama kali ini ikut mancing. Bahwa mancing itu perlu ketenangan, perlu kesabaran, perlu saling komunikasi dengan pemancing yang lainnya. Sabar dalam arti untuk menenangkan pikirannya untuk bagaimana dia mempunyai inspirasi dan inovasi untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Kelihatannya sepele tapi sulit. Dapat berapa ekor, Pak? Ini berapa itu, Mas? Ada 10? Lebih 12. 12 patinya 5, tombronya 4, terus nilainya 2. Yanto Yancong melaporkan.
Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Batu ke-19, Dinas Pariwisata Kota Batu menggelar lomba layang-layang hias. Lomba layang-layang hias ini merupakan salah satu upaya untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kota Batu. Lomba layang-layang hias yang berlangsung di lapangan Sendratari, Kelurahan Sisir, Kota Batu, diikuti oleh 33 peserta dari berbagai kota di Indonesia. Sebelum perlombaan dimulai, terlebih dahulu diawali dengan pembukaan, di mana dalam pembukaan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Dr. Andes Arif As-Siddiq dalam laporannya mengatakan bahwa lomba layang-layang hias ini merupakan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Batu ke-19 tahun. Selain itu, lomba layang-layang hias ini juga merupakan upaya dalam menarik wisatawan berkunjung ke Kota Batu. Sedangkan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang membuka lomba layang-layang hias ini memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata yang mengadakan kegiatan tersebut. Wali Kota Batu juga berharap lomba layang-layang hias ini dijadikan agenda rutin tahunan untuk menarik wisatawan masuk ke Kota Batu. Sementara dalam lomba layang-layang hias ini, setiap penampilan peserta dari berbagai kota dinilai oleh 3 tim Dewan Juri. Penilaian meliputi kreasi atau hiasan layang-layang, cara mengibarkan layang-layang, dan posisi layang-layang saat di atas. Dalam lomba ini terpilih 3 orang pemenang, yakni juara 1 diraih tim dari Yogyakarta, juara 2 dari Tulungagung, dan juara 3 diraih oleh tim dari Gresik. Para pemenang lomba juga mendapatkan hadiah dari Dinas Pariwisata Kota Batu. Tujuannya adalah nanti kita buat agenda event tahunan untuk mendatangkan wisatawan. Bahkan yang hadiahnya supaya banyak peserta, tentu saja kemudian banyak peserta banyak orang yang datang ke Kota Batu. Simon Alfredo melaporkan.